Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan membawakan satu lagu yang mungkin baru, yang di depannya ada Mada Bakti. Boleh buka Mada Bakti 246. Kita belajar bersama. Lagunya gaya Mandarin, gaya Tionghoa sebenarnya. Kami datang padamu dengan bulat hati dan niat yang murni. Pandanglah Tuhan segala daya karsa kami yang kami pasrahkan. Sama-sama kita nyanyikan yang itu. Kami datang padamu dengan bulat hati dan niat yang murni. Pandang Tuhan segala daya karsa kami yang kami pasrahkan. Kita ke refren. Bukan harta yang mewah dan bukan kata terangkai indah, kami persembahkan dengan tulus hati kepadamu Tuhan. Kita ulangi bagian refren. Bukan harta yang mewah dan bukan kata terangkai indah, kami persembahkan dengan tulus hati kepadamu Tuhan. Kita ulangi dari depan penuh, dari bait 1 sampai refren. Kami datang padamu dengan bulat hati dan niat yang murni. Pandang Tuhan segala daya karsa kami yang kami pasrahkan. Bukan harta yang mewah dan bukan kata terangkai indah, kami persembahkan dengan tulus hati kepadamu Tuhan. Lagi. Tuhan kampingi kami serta tuntunlah niat umat-Mu. Bapa, terimalah dengan terikanlah pujian bagi-Mu. Ya, nanti kita akan iringi untuk persembahan. Tidak apa-apa nyanyi yang salah, yang penting kita berani untuk bernyanyi. Terima kasih. Kita siapkan lagu pembuka dari Mada Bakti 159. 159. Kita bangkit berdiri.
Marilah bersembah sujud kepada Allah. Marilah menghadap padanya. Nama Tuhan kita hormati, Raja abadi. Padanya kita harapkan kurnia dan rahmat kasih-Nya. Marilah bersembah sujud kepada Yesus. Marilah menghadap padanya. Putera Allah Bapa yang Maha Tinggi yang hadir kini, saudara kita yang datang di dunia membebaskan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama roh. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam Pranekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu Paskah yang ke-6. Dan lewat bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan bahwa Allah adalah cinta kasih. Kata Santo Yohanes dalam suratnya, ia sangat yakin bahwa sumber cinta sejati adalah Allah sendiri. Cinta yang berasal dari Allah akan membuat orang tahan uji dalam untung dan malang. Cinta yang berasal dari Allah akan memerdekakan seseorang. Pewartaan cinta kasih telah diperjuangkan oleh gereja dari awal, sekarang, dan sampai nanti. Karena pada dasarnya gereja adalah komunitas cinta itu sendiri. Di dalamnya adalah orang yang mengalami cinta kasih dari Allah, dan untuk itu harus memberikan cinta kasih dalam kehidupan ini. Pewartaan cinta kasih ini harus tetap terjadi dan diperjuangkan juga bila seolah-olah tidak mendapat tanggapan. Juga kita berhadapan dengan kebencian dan salah paham. Maka kita mohon agar Roh Penolong membantu kita mewujudkan cinta kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan kita untuk saling mencintai. Untuk itu mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tentu kita bersyukur atas semuanya ini. Kita bersyukur Tuhan mengantar kita untuk boleh bersama menyadari hal ini di hadapannya, dan sekaligus juga moga-moga dengan cintanya kita mampu untuk mempersembahkan seluruh hidup, usaha dan rencana-rencana kita kepadanya. Terlebih bersama saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, Pastor Ignas dan juga Pastor Gor yang merayakan hari ulang tahunnya, kita bawa dalam doa-doa kita. Moga-moga dengan kasih Tuhan mereka tetap menikmati rahmat, damai, dan bahagia dalam seluruh kehidupan. Serta tetap membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah, bersama dengan orang-orang senantiasa juga memberikan perhatian bagi mereka yang sakit. Dan juga kita bawa dalam doa-doa kita mereka yang telah berpulang, seluruh sanak keluarga kita,
utamanya mendoakan Bapak Theodorus Hengki yang telah meninggal 2 tahun yang lalu bersama dengan kedua anaknya. Kita dalam doa-doa kita semoga mereka tetap kuat memperjuangkan hidup di tengah perserangannya di tengah dunia ini. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pewarta dan pelaksana cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah yang menanamkan cinta kasih di hati kami, agar kami mematuhi perintah-perintah-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau tidak mau meninggalkan kami seperti anak yatim piatu, maka Engkau mengutus roh cinta kasih kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluluhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah, Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup bersatu sebagai sahabat-sahabat putra-Mu. Kami mohon, semoga dengan daya Roh-Mu itu, kami juga dapat menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih dalam hidup kami sehari-hari, seperti yang Kau kehendaki. Syukur atas segala rahmat berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Sampai saat ini, terlebih syukur atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau anugerahkan kepada saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Moga-moga dengan bertambahnya usia yang Kau percayakan, mereka semakin menghidupi rahmat cinta kasih-Mu, semakin teguh kuat dalam seluruh karya pelayan Kau percayakan kepadanya. Dan juga senantiasa mohon kekuatan penyembuhan bagi mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, bersama dengan mereka yang senantiasa setia mendampinginya. Semoga lewat kasih-Mu mereka sungguh memperoleh kembali kekuatannya. Terlebih ya Tuhan, kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Bapak Theodores Hengki Yusuf yang telah Engkau panggil 2 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu, orang tua kami menikmati hidup Bapa di dalam kemuliaan-Mu. Kedua anaknya yang ditinggalkannya senantiasa Kau berikan kekuatan, Nasus bersama dengan Fiona. Semuanya ini kami aturkan kepada-Mu, melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, ketika sampai di kota Kaisarea, Rasul Petrus masuk ke rumah seorang perwira Romawi bernama Kornelius. Kornelius menyambut dia dan ia bersujud di depan kaki Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia serta berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang bertakwa kepada Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Ketika Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan perwartaannya itu. Maka semua orang beriman dari golongan kaum bersunat yang waktu itu menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa ternyata karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berbicara dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu Petrus bertanya, "Bolehkah kita mencegah orang-orang ini dibaptis dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Maka Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian orang-orang itu meminta kepada Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama mereka. Demikianlah sabda Tuhan.
telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia telah ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa saja yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
dan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang terhadap yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kasih atau cinta adalah hal yang paling penting dan utama dalam hidup kita manusia. Manusia hanya bisa hidup dan bertahan dalam situasi macam apapun. Manusia juga bisa melakukan apa saja dalam membangun hidupnya kalau ia sadar dan tahu bahwa ia dikasihi, bahwa ia dicintai dalam kehidupan, dan bukti dari cinta dan kasih itu adalah penghargaan. Cinta membuat manusia lebih manusiawi. Kasih membuat manusia punya nilai, berarti, dan sangat berharga. Namun, cinta model macam mana yang patut diupayakan, diusahakan, dan dihidupi oleh setiap kita pengikut Kristus? Maka ada beberapa bentuk cinta menurut mitologi Yunani, Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang pertama, cinta eros, cinta yang muncul karena dorongan seksual semata dan cenderung memandang rupa dan penampakan luar dari seseorang. Cinta yang kedua adalah cinta ludus atau cinta main-main saja. Cinta yang muncul di antara dua manusia yang ingin menjalin relasi spesial. Dan biasanya cinta ini biasa kita dengar cinta yang hanya kenal dengan cinta monyet. Datang cepat, perginya juga cepat. Lalu yang ketiga,
cinta jenis mania atau cinta yang terbangun oleh karena obsesi menguasai atau mengontrol seseorang. Cinta jenis ini cenderung destruktif atau toksik. Dan cinta keempat adalah cinta filia, cinta yang muncul antara mereka yang menjalin persahabatan yang mendalam. Cinta jenis ini atau cinta filia ini menjadi cinta yang dikembangkan karena mempunyai penghargaan, yang saling menghargai dan saling menerima dalam seluruh kehidupan, tetapi akan lebih sempurna kalau dihidupi oleh cinta Yesus sendiri. Maka cinta yang kelima adalah cinta agape atau cinta yang diberikan kepada semua orang. Cinta jenis agape adalah cinta dengan tingkatan yang tertinggi, cinta tanpa syarat dalam seluruh kehidupan manusia. Lantas cinta seperti apa yang dapat kita gambarkan kalau kita berkisah tentang cinta Yesus, tinggal bersama dengan Yesus? Yesus menjadi contoh model ukuran cinta setiap orang Kristen atau orang percaya kepadanya. Cinta Yesus secara sangat sederhana adalah cinta agape. Kasih dan cinta Yesus adalah kasih cinta yang memberi diri segalanya dan seutuhnya tanpa syarat. Kasih yang memberi tanpa perhitungan. Kasih yang penuh pengorbanan tanpa batas. Tanpa pemberian diri dan tanpa pengorbanan dalam kasih cinta, semuanya omong kosong, hampa, dan tidak ada artinya. Karena kasihnya, Yesus memberikan diri dan berkorban bagi semua orang agar dicintai dan hidup bahagia, hidup dan diselamatkan, agarnya dicintai boleh tumbuh dan berkembang dalam kasih dan dalam cinta. Dasar cinta Yesus adalah persatuan cinta antara Dia dan Bapaknya sendiri. Dan cinta itu tidak sebatas kata-kata indah, tetapi nyata dalam tindakan untuk sungguh mengasihi dengan hati yang tulus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam keseharian hidup kita, mengasihi itu terkadang menjadi begitu sulit dan berat. Manakala berhadapan dengan orang yang mungkin tidak masuk dalam perhitungan kita, karena ia adalah mungkin musuh kita, pernah menyakiti kita. Kalau berhadapan dengan orang yang pernah menyusahkan kita dan menyakitkan, atau kalau kita merasa bahwa kita tidak mendapatkan apa-apa dari orang yang kita kasihi itu, kita punya perhitungan untung rugi ketika kita mau mengasihi, bahkan menuntut pengorbanan, kita menjadi enggan. Saling mengasihi tidak lain juga berarti menerima orang lain apa adanya dan bukan apa-apanya atau ada apanya dalam kehidupan. Mengasihi berarti rela sedia untuk memaafkan, mengampuni, berlaku adil dan jujur terhadap orang lain, membawa kegembiraan dan kedamaian, persaudaraan dalam hidup bersama, dan bukan sebaliknya, bukan permusuhan, dendam, kekacauan, dan iri hati. Bapak, Ibu, saudara terkasih, kita hanya bisa saling mengasihi kalau kita tinggal dalam kasih Yesus sendiri. Kalau kita mengikuti apa yang Ia perintahkan kepada kita, kalau kita meneladaninya, karena Allah adalah cinta kasih itu sendiri, karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita tanpa batas, tanpa perhitungan, juga bukan karena jasa-jasa baik yang kita buat. Ia sungguh mengasihi kita, Ia mengasihi dengan rela,
mengorbankan hidupnya, memberikan nyawanya bagi semua orang tanpa kecuali. Maka tidak ada lagi yang lain bagi kita selain kita pun saling mengasihi. Sebab di mana ada cinta kasih, di sana Allah hadir. Kasihnya menghidupkan, menyelamatkan, dan membawa sukacita asal kita tetap tinggal dan hidup dalam kasih cintanya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, seperti akhir dari bacaan, walaupun Yesus akan meninggalkan kita, tapi Dia akan mengutus Roh-Nya supaya kita tetap teguh dan kuat dalam kasih itu. Maka mari kita mohon supaya Roh Kudus menguatkan kita untuk menghidupi cinta kasih Yesus dalam seluruh kehidupan, dan dengan demikian hidup kita akan semakin damai bersama dengan orang-orang yang senantiasa kita jumpai dalam kehidupan ini. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya. Doa-doa umat pada hari ini. Tuhan kita Yesus Kristus menjanjikan kepada kita bahwa apa saja yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus akan diberikannya kepada kita. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus dengan mengatakan, Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Bagi para imam, prodiakon paroki, serta semua orang yang mewartakan Injil dengan cara apa saja. Ya Bapa, semoga para pewarta Injil mewartakan Injil sebagai kabar baik tentang kasih Allah bagi kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Bagi semua orang yang membaktikan diri bagi perawatan orang sakit dan cacat. Ya Bapa, semoga kasih menjadi modal yang terbesar bagi para perawat dan tenaga medis dalam merawat pasien, agar kesehatan badan dan jiwa mereka pulih kembali. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, ya Bapa, semoga keluarga-keluarga Kristiani bersatu dan setia di antara mereka. Semoga mereka tetap bertekun dalam kasih, dan semoga Allah menjadi sumber kekuatan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Bagi orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan dan penganiayaan, korupsi, dan pilih kasih. Ya Bapa, semoga Engkau mempertemukan mereka semua dengan orang yang sungguh mengasihi mereka dan memperlakukan mereka dengan adil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Bagi kita yang berkumpul di sini dan bagi semua persekutuan umat Kristiani, ya Bapa, semoga kasih menjadi sasaran dan pedoman kami, dan semoga dengan demikian Allah hadir
di tengah-tengah kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Bapak Frans yang Kei dan juga Bapak juga Pastor Goran, semoga dengan usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami, mereka semakin menemukan kekuatan rahmat cinta kasih-Mu untuk semakin teguh dan kuat serta bahagia dalam melaksanakan tugas perutusan yang Kau percayakan kepada mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Kami juga membawa dalam doa-doa kami saudara-saudari kami yang telah mendahului, utamanya Bapak Theodorus Hengki Yusuf telah Engkau panggil 2 tahun yang lalu. Semoga 16 kasih-Mu, orang tua kami ini, Kau anugerah hidup abadi kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Kedua anak yang ditinggalkannya, Ignatius Kevin dan Fiona Yuli, Kau dampingi, Kau kuatkan dalam seluruh kehidupannya, Kau berkati dalam setiap usaha rencananya. Semoga semakin menemukan yang terbaik dan senantiasa hidup dalam kasih-Mu sendiri bersama orang-orang yang ada di sekitarnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Semoga dapat Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah yang mengasihi kami, dengarkan doa kami dan berilah supaya kasih-Mu tumbuh dan berkembang dalam diri kami. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Kita iringi persembahan kita dengan Mada Bakti 246. 246. Kami datang padamu dengan bulat hati dan niat yang murni. Pandang Tuhan segala daya karsa kami yang kami pasrahkan. Bukan harta yang mewah dan bukan kata terangkai indah, kami persembahkan dengan tulus hati kepadamu Tuhan. Tuhan dampingi kami serta tuntunlah niat umat-Mu. Bapa terimalah, serta jadikanlah pujian bagi-Mu. Walau kami tak layak dan tiada pantas menjadi putra-Mu, kami tetap mencoba mengulurkan tangan kepada sesama. Bukan harta yang mewah dan bukan kata
terangkai indah. Kami persembahkan dengan tulus hati kepadamu Tuhan. Tuhan dampingi kami serta tuntunlah niat umat-Mu. Bapa, terimalah serta jadikanlah pujian bagi-Mu. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini mendatangkan pembaharuan bagi hidup kami dan menjadikan kami Kau perkenankan untuk berhimpun sebagai sahabat-sahabat putramu dalam perjamuan kudusnya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab setelah yang lama dibinasakan, semesta alam yang telah runtuh dibangun kembali, dan keutuhan hidup kami dipulihkan kembali dalam Kristus. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Agulah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dan persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, dan Uskup Koadjutor Fransiskus Nipa, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak-Mu datang hadirat-Mu pada kesempatan ini. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya kami intensikan pada kesempatan ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni, Madabakti 285. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa Yesus hati kita dingin, dengan Yesus kita amat kaya, hati kita kan bersukaria. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita ketakutan, tanpa Yesus kita tidak tahan, dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita kesunyian, tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku, sabda Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih terhadap Engkau dan sesama, sampai kami Kau perkenankan menikmati kepenuhan cinta kasih-Mu di surga.
Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kita dulu mendengarkan pengumuman. Mohon perhatian untuk pengumuman gereja tanggal 4 dan 5 Mei. Yang pertama pengumuman kolekte minggu lalu. Kolekte gereja 18.750.000, kolekte sumbangan untuk pemeliharaan gereja 10.565.000, kolekte pelantikan komunitas Fidei 1.455.000, sumbangan komunitas Fidei 1 juta, kolekte gereja misa pelantikan Dominikan Awam 450.000. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Seto Fausan dan Yulita Amelia Kewawitak, pengumuman ketiga, serta pasangan Franciscus Noven dan Leliana Patricia Masa Witak, pengumuman ketiga. Bagi yang mengetahui ada halangan, mohon disampaikan kepada pastor paroki. Mohon perhatian untuk misa Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Mei. Misanya ada 2 kali, yaitu jam 8 pagi dan jam 5 sore. Sekali lagi, jam 8 pagi dan jam 5 sore. Mohon diperhatikan waktunya. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Ada 2 tambahan pengumuman. Yang pertama, dalam rangka melaksanakan pembinaan spiritual dan rohani bagi PPA, lalu mereka mengadakan pencarian dana berupa penjualan kupon untuk makanan yang mereka siapkan tentunya. Jadi bagi mereka yang diberikan kupon, mohon perhatian untuk itu. Mereka mencari dana untuk kegiatan retret bagi anak PPA. Lalu yang kedua, minggu depan ada paroki baru dari Kondodewata akan datang minta bantuan pencarian dana dengan menjual mungkin hasil kebun atau apakah. Lalu yang kedua, setelah dibicarakan bersama dengan Bapak Ketua Depas, maka sumbangan kita untuk pemeliharaan gereja yang masih biasa kita sebut kolekte pembangunan itu akan disumbangkan kepada mereka. Mari kita memberikan perhatian untuk ini, dan ada beberapa paroki yang akan masuk, tapi kita hanya mengizinkan 1 paroki saja setiap bulan supaya tetap ada yang kita upayakan juga, karena kita masih akan mengupayakan juga pengadaan genset yang diperkirakan musim kemarau pada tahun ini dan ke depan itu pasti mungkin akan lebih panjang, dan pengalaman kita di masa yang lalu kita membutuhkan genset kalau listrik lagi bermasalah. Genset yang ada sekarang itu adalah genset yang menjadi pinjaman bagi kita. Syukur ya lampu juga selama ini PLN toh bisa baik, dan mudah-mudahan hal ini terpenuhi bagi kita yang ingin mendonasikan, kiranya selalu terbuka. Lalu juga ada perencanaan kita ke depan untuk mau merencanakan pembangunan gua di paroki kita. Karena itu salah satu yang masih biasa dicari-cari orang, di mana gua Maria. Tentu ini semua masih dalam taraf perencanaan ke depan, mudah-mudahan bisa kita realisasikan. Saya kira itu yang saya boleh sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih tentunya atas seluruh perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Kepada seluruh petugas, saya ucapkan limpah terima kasih. Kepada seluruh umat yang hadir, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita. Dan juga kepada kelompok Sistem Videotron dan juga kelompok dekorasi. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih.
Mari kita siapkan hati kita, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Mada Bakti 522, 522. Sabda Tuhan bagi kita, majulah pantang mundur, tinggalkanlah malam kelam, marilah kita maju. Surya terang menantikan, jangan ketinggalan. Sabda Tuhan bagi kita, majulah pantang mundur, tinggalkanlah masa silam, menuju dunia baru. Jangan lalai, jangan lena, sampai ke tujuan. Sabda Tuhan bagi kita, majulah pantang mundur, kita akan dibimbingnya, agar kita akan tahan hingga kita